Kabar ini, kabar terkabar. Yang saya hormati, hari ini 10 November 2022 adalah hari pertama rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-40 dan 41 yang diikuti oleh Bapak Presiden. Terdapat 7 pertemuan yang dihadiri Bapak Presiden hari ini, yaitu 5 pertemuan dalam konteks ASEAN dan 2 pertemuan bilateral, yaitu 5 pertemuan dalam konteks ASEAN. Pertama adalah Royal Audience dengan Raja Kamboja Norodom Sihamoni, kemudian tatap muka dengan Wakil ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, kemudian tatap muka dengan Wakil Pemuda ASEAN, kemudian tatap muka dengan Wakil ASEAN Business Advisory Council atau ABAC, dan KTT Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle atau disebut IMTGT yang ke-14. Selain 5 pertemuan tadi, Bapak Presiden juga menyampaikan pidato kunci pada ASEAN Business and Investment Summit yang dilakukan melalui pre-recorded statement. Sementara 2 pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini, yaitu pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura dan juga dengan Presiden Asian Development Bank. Saya ingin sampaikan hasil pertemuan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah Royal Audience dengan Raja Norodom Sihamoni. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Presiden diminta menyampaikan pandangan pada saat audiensi tadi. Selain menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Kamboja sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Bapak Presiden menyampaikan kesiapan Indonesia untuk meneruskan keketuaan ASEAN tahun depan di tengah situasi dunia dan kawasan yang tidak mudah. Bapak Presiden juga menyampaikan harapan dukungan Kamboja dan juga semua anggota ASEAN selama keketuaan Indonesia. Yang kedua, tatap muka atau interface dengan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Dalam pertemuan ini, Bapak Presiden menyoroti berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh ASEAN. Selain mencoba membantu penyelesaian krisis di Myanmar, ASEAN juga harus mampu menavigasi menajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. Dan menghadapi tantangan ini, Bapak Presiden menyerukan pentingnya ASEAN menjadi bagian dari solusi. Untuk itu, Bapak Presiden mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dengan parlemen untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi membangun ASEAN yang lebih kuat agar mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Presiden juga mengharapkan dukungan parlemen dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Pertemuan yang ketiga adalah tatap muka dengan Wakil Pemuda ASEAN. Bapak Presiden menyampaikan bahwa bonus demografi pemuda di ASEAN harus dikapitalisasi agar Asia Tenggara dapat menjadi epicentrum of growth. Dan terkait dengan hal ini, 2 hal yang ditekankan Bapak Presiden. Pertama, kaum milenial dan generasi Z harus menjadi pendorong untuk mempercepat transformasi digital di kawasan. Presiden memberikan data-data bagaimana startup di Asia Tenggara yang digawangi oleh anak-anak muda telah menghasilkan 8,2 miliar US dollar di tahun 2020. Modalitas inilah yang akan memungkinkan ASEAN untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju. Kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa pemuda perlu mengambil peran dalam pembangunan ekonomi hijau. Presiden menaruh harapan besar agar generasi muda ASEAN menjadi garda depan untuk mengusung ekonomi masa depan yang hijau dan berkelanjutan. Untuk pertemuan tatap muka dengan Wakil ASEAN Business Advisory Council atau ABAC, Bapak Presiden
mendorong penguatan kemitraan dunia usaha dengan pemerintah di tengah situasi guncangan finansial global. Presiden menegaskan pentingnya peran sektor swasta, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, Presiden menekankan penguatan resiliensi ekonomi ASEAN yang harus dipastikan. Penerapan countermeasures dan kebijakan makroprudensial pemerintah yang adaptif harus dikedepankan. Presiden juga ingin agar sektor swasta lebih forward-looking, artinya cermat melihat krisis, berhati-hati tetapi bergerak cepat untuk adaptasi. Sementara untuk jangka panjang, Presiden menyerukan peningkatan daya saing. Presiden menggarisbawahi pemajuan inovasi agar ASEAN menjadi lebih kompetitif di masa depan dan peluang di sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau harus terus dikejar. Selain itu, Presiden juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya sinergi untuk memperkokoh UMKM sebagai tulang punggung ekonomi ASEAN. Pertemuan terakhir yang diikuti Bapak Presiden adalah KTT IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle yang ke-14. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kerjasama subkawasan IMTGT telah membawa manfaat langsung bagi 92 juta masyarakatnya. Hampir 10 tahun terakhir, GDP di kawasan ini meningkat 39%, termasuk pada saat pandemi. Dua pertemuan bilateral, yang pertama adalah dengan Perdana Menteri Singapura. Pertemuan antara lain membahas mengenai masalah G20, isu Myanmar, dan rencana pertemuan Leaders Retreat tahun depan. Mengenai G20, Singapura menyampaikan dukungan penuh terhadap presidensi Indonesia dan PM Singapura memberikan kembali konfirmasi akan hadir sebagai salah satu undangan. Mengenai isu Myanmar, kedua pemimpin menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5-point konsensus. Teman-teman, besok isu ini secara khusus akan dibahas dalam pertemuan retreat para pemimpin ASEAN. Dan kedua pemimpin Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan Leaders Retreat tahun depan di kuartal pertama dengan tuan rumah Singapura. Sementara pertemuan dengan Presiden ADB, Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai masalah keketuaan Indonesia tahun depan di ASEAN. Dan berkaitan dengan hal ini, Bapak Presiden menyampaikan harapan untuk memperkuat kerjasama dengan ADB di berbagai bidang,